Bayangan terus-menerus keluar dari struktur di dalam istana kerajaan. Ada master jiwa dan insinyur jiwa, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun, bahkan jika mereka berada di luar. Bagaimana mereka bisa menghadapi perubahan cuaca yang begitu buruk? Beberapa insinyur jiwa yang cerdas segera menyadari bahwa masalahnya mungkin ada di langit. Semua orang terbang ke udara untuk menyelidiki. Namun, mereka dengan cepat mendapat masalah begitu mereka benar-benar naik ke langit. Semakin jauh mereka pergi, semakin kuat badai saljunya, dan angin kencang bertiup karena alat jiwa tipe terbang mereka tidak dapat mendukung mereka lebih jauh. Banyak insinyur jiwa yang langsung terlempar kembali dan jatuh ke dalam kematian yang menyedihkan. 3 pria tua muncul di atap yang relatif tinggi di dalam istana kerajaan pada saat yang bersamaan. Salah satunya adalah si jahat berjudul Do Ulwo yang pernah dia lihat sebelumnya. 2 lelaki tua lainnya tampak jauh lebih normal, dan 9 cincin jiwa berkedip di masing-masing tubuh mereka. Ini adalah 3 judul Do Ulwo. Huo Yuhao masih tersembunyi di sudut gelap dan gelap, tapi dia bisa mengamati segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya dengan deteksi spiritual. Tidak ada keraguan bahwa badai salju ini berasal dari Raja Beruang Es, eksekusinya sangat mirip dengan yang terjadi di Extreme North. Raja Beruang Es diam-diam meninggalkan kota surga Dou sebelum dia mengikuti instruksi Huo Yuhao. Dia terbang ke langit dari tempat yang tidak bisa dijangkau oleh alat pengintai jiwa di atas kota surga Dou. Dia terbang lebih dari 4.000 meter ke atas ke langit, jauh lebih tinggi daripada yang bisa dicapai oleh alat pengintai jiwa dari udara, sebelum terbang di atas istana kerajaan dan melemparkan badai salju ini ke tanah. Inilah kekuatan individu papan atas. Raja Beruang Es belum seperti Do Ulwo tertinggi, tetapi kekuatannya sebanding dengan Do Ulwo Transenden peringkat 96 atau peringkat 97. Terlebih lagi, meskipun kendalinya atas es dan salju tidak setingkat permaisuri es dan permaisuri salju, yang bisa mengendalikan es tertinggi, itu masih cukup untuk membuat badai saljunya mencapai 100 derajat di bawah nol. Itu merupakan angka yang sangat menakutkan. Kekuatan badai salju menjadi jauh lebih lemah saat turun dari langit, namun masih bisa mencapai 30 hingga 40 derajat di bawah nol saat menghantam tanah. Itu merupakan ancaman besar bagi orang normal. Seorang guru jiwa jahat merendahkan suaranya dan bertanya, "Apa yang terjadi, Hal Master Jing?" Orang yang berdiri di tengah-tengah ketiga lelaki tua itu, secara mengejutkan, adalah seseorang yang sangat dikenal oleh Huo Yuhao, Jing Hongchen, kepala sekolah aula kebajikan terkemuka. Jing Hongchen tidak berada di aula kebajikan terkemuka selama ledakan dahsyat di kota Radian. Dia bukan satu-satunya yang tidak ada di sana, karena kedua cucunya juga tidak ada di sana. Mereka terluka parah selama kompetisi akbar, jadi mereka menerima perawatan dari dokter kekaisaran istana kerajaan. Jing Hongchen melindungi mereka di sisinya dan mengawasi mereka. Dengan demikian, mereka berhasil menghindari bencana tersebut. Namun, ledakan besar itu memberikan pukulan telak bagi Jing Hongchen. Aula kebajikan terkemuka benar-benar hancur, dan seluruh hasil kerja darah dan keringatnya terkubur di bawah reruntuhan, begitu saja. Selain cucu-cucunya yang terluka parah, ia juga jatuh sakit parah akibat pukulan tersebut, dan bahkan budidayanya pun ikut terpukul. Setelah cucunya pulih secara bertahap, dan selain fakta bahwa Su Tianran masih sangat bergantung padanya setelah naik tahta, emosinya perlahan bisa pulih. Jing Hongchen tetap di sini sebagai pemimpin kota surga Dou setelah mereka menaklukkan ibu kota kerajaan jiwa surgawi. Heaven Dou City adalah salah satu kota besar paling populer di benua Do Ulwo. Selain itu, lokasinya berada di wilayah tengah dan utara Kekaisaran Jiwa Surgawi, ke arah barat. Mereka dapat menggunakan tempat ini sebagai benteng pertahanan, dan dengan demikian tempat ini merupakan perhentian transisi yang sangat penting untuk menyimpan makanan dan mengangkut tentara. Tempat ini merupakan lokasi strategis yang penting dalam invasi Kekaisaran Matahari Bulan ke benua tersebut. Su Tianran secara pribadi memberi perintah kepada Jing Hongchen untuk mempertahankan benteng di sini, menunjukkan kepercayaan Su Tianran padanya. Perang dimulai dengan sedikit tergesa-gesa, dan aula kebajikan terkemuka Kekaisaran Matahari Bulan masih dibangun kembali. Kekaisaran Matahari Bulan harus menanggung beban besar dengan memulai perang ini, dan meskipun mereka telah unggul di bawah strategi pertempuran Juzi yang luar biasa, jalur pasokan mereka telah semakin lama semakin panjang seiring berjalannya waktu. Mereka membutuhkan tentara untuk menjaga wilayah yang telah mereka taklukkan dari Kekaisaran Jiwa Surgawi, sementara mereka harus melawan serangan Kekaisaran Jiwa Surgawi yang tersebar di wilayah yang mereka taklukkan, serta melawan sekte-sekte penyendiri yang bersembunyi di dalam wilayah yang mereka taklukkan. Kegelapan. Mereka mengeluarkan banyak sumber daya dan tenaga setiap hari, dan itulah alasan mengapa Kekaisaran Matahari Bulan menyalurkan dan memobilisasi sumber daya dan kekuatan sebanyak mungkin untuk digunakan dalam perang ini.
Jing Hongchen adalah seorang insinyur jiwa kelas 9 yang setia kepada Su Tianran, dan dia secara alami diberi tanggung jawab penting. Namun, Gereja Roh Kudus mulai menjadi semakin keterlaluan di Kekaisaran Matahari Bulan. Pemimpin tertinggi mereka telah meminta agar seorang guru jiwa dari Gereja Roh Kudus diberikan posisi sebagai wakil pemimpin kota di kota besar manapun yang ditaklukkan Kekaisaran Matahari Bulan. Komandan senior Kekaisaran Matahari Bulan pada awalnya menyatakan penolakan keras mereka terhadap permintaan itu. Namun, Gereja Roh Kudus terlalu kuat, terutama karena mereka memiliki dua ultimate Douluo. Mereka sangat berguna untuk invasi Kekaisaran Matahari Bulan, jadi Su Tianran tidak punya pilihan selain mengakomodasi tuntutan mereka. Dia tahu bahwa Gereja Roh Kudus agak terlalu besar untuk dikendalikan secara efisien, namun dia tidak punya pilihan, karena dia ingin memperluas wilayahnya. Strategi yang ada di hati Su Tianran sebenarnya sangat sederhana, dia ingin terus menggunakan Gereja Roh Kudus untuk memperluas wilayah Kekaisaran Matahari Bulan, dan dengan berlalunya perang, kekuatan Gereja Roh Kudus tidak diragukan lagi akan terus dikeluarkan. Gereja Roh Kudus adalah organisasi penguasa jiwa jahat. Master jiwa jahat memang kuat, tetapi pada saat yang sama, master jiwa jahat yang kuat memiliki masalahnya sendiri, masalah menambah jumlah mereka. Gereja Roh Kudus baru mencapai skala seperti saat ini setelah mengumpulkan kekuatan mereka selama ribuan tahun dalam kegelapan. Itu tidak selesai dalam 1 atau 2 hari. Begitu mereka mengalami terlalu banyak kematian dan kerugian, kekuatan mereka secara keseluruhan akan terus melemah. Ketika Kekaisaran Matahari Bulan mendominasi lebih banyak wilayah, kekuatan mereka secara keseluruhan menjadi lebih kuat, sementara keluarga kerajaan Kekaisaran Matahari Bulan akan memiliki lebih banyak master jiwa dan insinyur jiwa untuk diperintah. Ketika saatnya tiba, Kekaisaran Matahari Bulan akan semakin kuat, sementara Gereja Roh Kudus akan terus melemah, dan Su Tianran tidak akan takut Gereja Roh Kudus akan berbalik melawan mereka. Selain itu, kedua ultimate Douluo sangat kuat, tetapi usianya sudah lebih dari 200 tahun. Mereka sudah sangat dekat dengan batas kemampuan manusia, dan siapa yang tahu kapan keduanya akan meninggal dunia karena usia tua? Yang benar-benar ditakuti oleh Su Tianran adalah dua ultimate Douluo itu. Hasil dari Su Tianran yang mengakomodasi Gereja Roh Kudus di kota surga Dou adalah judul lain dari Gereja Roh Kudus yang berada di sini bersama dengan Jing Hongchen. Gelar penatua ini adalah mimpi buruk, dan dia adalah seorang guru jiwa langka yang mahir dengan ilusi. Jiwa bela dirinya adalah iblis mimpi buruk, makhluk jiwa yang memiliki keterampilan bertarung yang sangat buruk, tetapi keterampilan ilusi yang sangat kuat. Itulah alasan mengapa jiwa bela dirinya sangat langka. Nikmari Douluo belum mengeluarkan kekuatan aslinya saat Huo Yuhao menghadapinya hari itu. Baik master jiwa maupun warga negara normal akan memasuki kondisi seperti mimpi ketika terkena serangan ilusinya. Jika itu terjadi, maka Nikmari Douluo dapat membunuh orang itu, dan bahkan mengendalikan mereka dalam pertempuran. Hasil akhirnya adalah orang yang dimasukkan ke dalam mimpi buruk akan tetap mati, sementara semua kebencian dan ketakutan setelah kematian sangat bermanfaat bagi budidaya mimpi buruk Douluo. Mimpi buruk Douluo pernah membuat seluruh desa menjadi mimpi buruk karena keuntungan pribadi sejak lama, dan menjadi musuh publik. Dia dikejar oleh banyak master jiwa, tetapi ilusinya terlalu kuat, dan dia akhirnya pecah sambil membunuh banyak master jiwa yang mengejarnya. Dia akhirnya menghilang, dan menghilang dari jaringan. Dia kemudian direkrut oleh Gereja Roh Kudus. Nikmari Douluo bukanlah ancaman bagi para master jiwa tingkat atas. Ilusi hampir tidak efektif melawan transenden Douluo, tetapi jika mimpi buruknya digunakan terhadap warga negara atau tentara normal, kehancuran yang bisa dia timbulkan bahkan bisa melampaui peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Oleh karena itu, statusnya di Gereja Roh Kudus relatif tinggi, dan dia adalah salah satu dari sedikit orang yang ditahbiskan oleh Roh Kudus. Statusnya bahkan di atas seorang penatua. Dulu ketika Kekaisaran Matahari Bulan menyerang kota surga Dou, mimpi buruk Douluo telah menggunakan ilusinya yang hebat untuk membingungkan banyak tentara di tembok kota. Dia membuat mereka menyerang dan membunuh satu sama lain, yang menciptakan peluang luar biasa bagi Kekaisaran Matahari Bulan, dan dia tetap bertahan setelah kota itu hancur. Nikmari Douluo hari ini tidak membunuh sebanyak yang dia lakukan saat itu. Pada levelnya, warga negara normal dan bahkan master jiwa tingkat rendah serta kebencian mereka di dalam mimpi buruk tidak lagi cukup untuk membantu budidayanya. Dia membutuhkan master jiwa pada standar tertentu agar dia bisa berkembang. Lebih tepatnya, semakin kuat kekuatan spiritual seorang master jiwa, semakin kuat kebenciannya setelah mati dalam mimpi buruknya. Kebencian semacam itu adalah yang paling bermanfaat baginya. Bicaralah, kepala sekolah Jing. Wajah Nikmari Douluo menjadi gelap saat dia mendorong Jing Hongchen untuk berbicara.
Jing Hongchen mengerutkan kening dan berkata, saya hanya dapat menyimpulkan bahwa ini bukanlah sesuatu yang diciptakan oleh alat jiwa. Ini harusnya merupakan kemampuan seorang master jiwa, dan orang ini haruslah seorang Douluo transenden untuk mendatangkan badai salju yang begitu besar menimpa kita. Aku akan melihat ke langit. Aku akan menyerahkan tempat ini pada kalian berdua. Tunggu. Niktmari Douluo buru-buru menghentikan Jing Hongchen. Hal Master Jing, jika Anda menemukan judul Douluo dengan kekuatan spiritual yang luar biasa, Anda harus memberitahu saya. Kami akan mencoba yang terbaik untuk menangkapnya, dan selama kami menangkapnya, saya akan melakukan apapun untuk Anda jika Anda membutuhkan saya di masa depan. Jing Hongchen meliriknya dan mengangguk, baiklah. Dengan itu, dia terbang ke langit. Angin kencang di badai salju tidak cukup untuk menghalanginya, karena dia adalah insinyur jiwa kelas 9, dan hanya bisa mengurangi kecepatannya. Niktmari Douluo sangat marah setelah penyerang mereka melarikan diri beberapa hari yang lalu, tetapi dia tidak dapat menemukan jejaknya sama sekali. Namun, dia sangat bersemangat. Penyerangnya adalah master jiwa tipe spiritual, dan jika master jiwa tersebut binasa dalam mimpi buruknya, maka kebencian master jiwa itu akan sangat bermanfaat baginya. Dari sudut pandangnya, Huo Yuhao harusnya adalah tipe spiritual yang diberi gelar Douluo. Dia sangat jelas bahwa mimpi buruk dan kemampuan ilusinya tidak cukup untuk membunuh secara langsung tipe spiritual berjudul Douluo. Namun, dia akan memiliki peluang sukses yang jauh lebih tinggi setelah melukai orang itu dengan parah, sementara kebencian yang dihasilkan setelah membunuh mereka akan tetap sama. Kematian orang itu bahkan dapat membantu kekuatan jiwanya, yang telah lama stagnan, meningkat sekali lagi. Niktmari Douluo berada di peringkat 91. Master jiwa jahat mengalami kesulitan untuk berkembang setelah mencapai tahap kultivasi selanjutnya. Gereja Roh Kudus telah mengumpulkan kekuatan selama bertahun-tahun, dan mereka telah mengumpulkan cukup banyak judul Douluo. Namun, transenden Douluo jumlahnya sedikit dan jarang, dan hanya ada sedikit. Tidak sulit untuk melihat betapa sulitnya menjadi Douluo transenden yang jahat. Oleh karena itu, Niktmari Douluo sangat tertarik untuk menangkap Huo Yuhao, jadi dia tidak menahan diri untuk meminta bantuan Jing Hongchen. Pertarungan udara bukanlah keahliannya, dan dalam hal kekuatan bertarung langsung, insinyur jiwa kelas 9 Jing Hongchen jauh lebih kuat daripada dirinya. Huo Yuhao telah mengamati Jing Hongchen dan dua lainnya melalui deteksi spiritual. Dia tidak khawatir sama sekali saat Jing Hongchen naik ke langit, karena kekuatan Raja Beruang Es bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dilawan oleh Jing Hongchen. Pertempuran yang terjadi 5.000 meter di atas langit didasarkan pada kekuatan absolut, karena banyak alat jiwa akan melemah. Tentu saja, Jing Hongchen punya banyak cara untuk mempertahankan hidupnya, dan bayi kecil tidak akan bisa melakukan apapun padanya, meskipun Jing Hongchen tidak bisa mengalahkannya. Selanjutnya, bayi kecil telah menyelesaikan langkah pertama dari tugasnya. Dia seharusnya sudah mundur, dan dia mungkin tidak akan bentrok dengan Jing Hongchen. Istana kerajaan masih dalam keadaan berantakan saat ini. Bukanlah ganasnya badai salju yang menyebabkan kekacauan ini, karena ini adalah istana kerajaan jiwa surgawi. Struktur di dalamnya kuat, jauh lebih kuat daripada tenda kekaisaran matahari bulan di Ekstreme North. Badai salju tidak akan membahayakan mereka jika mereka tetap berada di dalam kamar. Tentu saja, itu juga karena badai salju ini datang dari ketinggian 5.000 meter di langit. Kekuatan badai salju akan sangat berbeda jika Raja Beruang Es melepaskannya dari tanah. Hal yang menyebabkan kekacauan di istana kerajaan adalah suhu yang turun. Bahkan para Soul Master pun akan terpengaruh ketika suhu mencapai 30 derajat di bawah nol, dan efek ini tidaklah kecil. Prajurit normal bahkan tidak bisa bergerak sama sekali. Semakin banyak master jiwa dan insinyur jiwa muncul di luar. Sangat sulit untuk memberikan perintah dalam badai salju yang dahsyat, dan mereka hanya bisa melawannya secara pasif sambil menahan hawa dingin yang menggigit. Kekuatan jiwa dan gejolak spiritual di dalam istana kerajaan menjadi sangat berantakan dalam keadaan seperti itu. Huo Yuhao mengaktifkan deteksi spiritual sekali lagi, dan menghindari dua judul Douluo di atap saat dia memperluas deteksi spiritualnya ke arah area yang banyak orangnya. Dia harus menemukan satu target agar dia bisa bergerak. Gelombang kekuatan jiwa master jiwa jahat sangat berbeda dari master jiwa normal, dan aura mereka juga berbeda. Tidak sulit menemukan master jiwa jahat. Huo Yuhao ingin menemukan Soul Sage yang jahat. Orang seperti itu akan dianggap relatif kuat dan lebih tinggi dalam hierarki, jadi dia harus mengetahui beberapa rahasia. Memang benar, Huo Yuhao dengan cepat menemukan targetnya setelah kekuatan spiritualnya mencapai. Ada beberapa master jiwa jahat yang berkumpul di tengah kekacauan, berkumpul di sebuah ruangan sekitar 400 meter darinya.
Ada satu orang yang jelas-jelas merupakan pemimpin kelompok, dan yang lainnya memiliki budidaya yang relatif lebih lemah. Individu ini adalah seorang sage jiwa, dan dia memancarkan gelombang kekuatan jiwa abu-abu kebiruan yang berputar di sekelilingnya. 5 master jiwa jahat lainnya semuanya memiliki 4 atau 5 cincin jiwa. Itu dia, mata Huo Yuhao menyipit saat dia segera bergerak. Dia menyelinap menuju lokasi itu dalam sekejap, dan dengan cepat mendekati di belakang guru jiwa jahat itu. Matanya berkedip-kedip saat dia mendekat ke dalam ruangan, dan mengirimkan satu serangan kejutan spiritual terhadap salah satu dari 4 master jiwa jahat yang memiliki cincin. Leluhur jiwa bercincin 4 mendengus tertahan saat dia perlahan-lahan jatuh ke tanah. Darah mengalir dari mata, hidung, telinga, dan mulutnya, dan dia sepertinya tidak bisa melewati ini. Siapa yang ke sana? Soul Sage meraung ketika dia berlari keluar ruangan dalam sekejap dan segera melihat Huo Yuhao, yang baru saja berbalik untuk melarikan diri. Seorang musuh. Para penguasa jiwa jahat biasanya sangat sombong, meskipun salah satu dari mereka telah binasa. Huo Yuhao sengaja membuat gambar yang menampilkan dirinya di mata master jiwa jahat ini sebagai sage jiwa 7 cincin dengan 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 3 hitam. Para penguasa jiwa jahat selalu percaya bahwa mereka tidak terkalahkan melawan orang lain dengan pangkat yang sama. Master jiwa jahat melihat bahwa musuhnya hanyalah seorang sage jiwa, dan dia mempercepat pengejaran Huo Yuhao tanpa menguji kekuatannya yang sebenarnya. Kedua orang yang bergelar Douluo segera menyadari gangguan dari atap jauh, tapi mereka tidak bergerak sama sekali. Alasannya sederhana, jumlah cincin jiwa yang ditampilkan Huo Yuhao. Cincin jiwa adalah representasi mutlak dari kekuatan seseorang bagi sebagian besar penguasa jiwa. Musuh mereka hanyalah seorang petapa jiwa, dan sudah ada seorang petapa jiwa jahat yang sedang mengejar, jadi kedua orang yang berjudul Doulo ini tidak perlu ikut campur sama sekali. Mereka harus memperhatikan gambaran besarnya, dan melindungi diri dari individu papan atas yang mungkin muncul. Huo Yuhao melarikan diri dengan sangat cepat. Semua alat pengintai jiwa sangat terpengaruh oleh badai salju di langit, dan mereka tidak dapat mengunci posisinya. Dia tidak diserang oleh alat jiwa karena mereka tidak dapat mengunci lokasinya. Nikmari Douluo tidak menyangka bahwa badai salju ganas di langit dimaksudkan untuk menciptakan ruang bagi Huo Yuhao untuk melarikan diri pada saat ini. Selain itu, dia tidak menyangka bahwa badai salju sebesar itu hanya agar Huo Yuhao bisa menangkap master jiwa jahat, bukan untuk penyergapan. Master jiwa jahat yang mengejar Huo Yuhao juga sangat cepat. 3 kepala kerangka yang memancarkan api hijau tua mengelilinginya, apinya menyembur ke belakangnya. Nyala api itu terus-menerus meningkatkan kecepatannya, dan dia perlahan-lahan menyerang Huo Yuhao. Tempat kerajaan kekaisaran jiwa surgawi tidaklah kecil, tetapi tidak akan membutuhkan waktu lama bagi seorang petapa jiwa untuk meninggalkan tempat itu dengan kecepatan penuh. Tampaknya Huo Yuhao menggunakan badai salju raja beruang es untuk mengelabui sage jiwa agak berlebihan. Namun kenyataannya, Huo Yuhao akan membuang banyak waktu dan energi untuk mencari peluang jika itu tidak terjadi, dan rencananya saat ini jauh lebih cepat dan mudah. Istana kerajaan berantakan saat ini. Itu adalah karakteristik Blizzard yang paling menakutkan dalam pertarungan kelompok. Huo Yuhao meratap dalam hatinya saat dia berlari, sambil memikirkan betapa fantastisnya jika Snowy Dance of Ultimate Ice miliknya bisa mencapai ukuran yang sangat besar. Bahkan jika serangan domainnya tidak memiliki kekuatan destruktif seperti itu, hanya dengan menciptakan kekacauan sambil melengkapi imitasinya akan sangat meningkatkan kemampuan sembunyi-sembunyinya. Tembok istana kerajaan ada di depannya, dan Soul Sage yang mengejarnya berada sekitar 30 meter di belakangnya, dalam jangkauan sebagian besar keterampilan jiwa ofensif. Ada 2 baris dan total 8 pendorong jiwa kecil di punggung Huo Yuhao, dan mereka diaktifkan pada saat yang sama saat mereka segera mendorong tubuhnya ke depan. Huo Yuhao seperti bola meriam ketika dia tiba di tembok istana dalam sekejap mata. Master jiwa jahat di belakangnya hampir muntah darah. Dia merasa seperti baru saja berada dalam jangkauan untuk menyerang musuhnya, dan baru saja akan melepaskan keterampilan jiwa untuk menyerang ketika Huo Yuhao mempercepat dan lolos dari genggamannya. Perasaan itu terlalu sulit untuk ditanggung. Bisakah aku seberuntung itu? Sage jiwa jahat sangat marah saat dia buru-buru mempercepat pengejarannya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa semuanya berada di bawah kendali Huo Yuhao dengan deteksi spiritual, dan itu tidak ada hubungannya dengan keberuntungan? Sebenarnya, dengan kemampuan Huo Yuhao, dia bisa menggunakan banyak cara berbeda untuk menggoyahkan lawannya dalam hal kecepatan. Alasan mengapa dia menggunakan pendorong jiwa adalah karena dia ingin menyembunyikan kekuatannya sebanyak mungkin. Huo Yuhao melompat ke langit sambil mengetukkan kakinya dengan lembut ke dinding istana, dan melesat pergi.
Dia tidak naik ke langit karena ada banyak alat jiwa pengintai udara di atasnya. Meski badai salju telah menghancurkan sebagian, masih ada sebagian yang tersisa. Huo Yuhao menemukan Raja Beruang Es dengan deteksi spiritual. Dia meminta Raja Beruang Es meninggalkan kota terlebih dahulu dan menunggunya di luar. Huo Yuhao sudah merasakan bahwa Jing Hongchen sedang mencari jejak Raja Beruang Es jauh di langit, jadi memanggil Raja Beruang Es untuk meminta bantuan akan menjadi kontraproduktif. Master jiwa jahat di belakangnya sedang mengejar. 3 kepala kerangka besar di sekelilingnya memancarkan cahaya hijau, dan dia sepertinya menggunakan kekuatan penuhnya saat dia menyerang Huo Yuhao dengan kecepatan sangat tinggi. Senyuman dingin yang samar muncul di bawah mata Huo Yuhao. Ini tentang waktu. Pengawasan dan pemantauan di luar istana kerajaan jauh lebih sedikit, sementara badai salju telah menutupi istana kerajaan. Saya harus menjatuhkannya secepat mungkin. Huo Yuhao berbalik dan berlari sepanjang tembok istana. Sage jiwa jahat hendak menyerang ketika Huo Yuhao menggunakan pendorong jiwanya untuk melepaskannya sekali lagi. Mereka akan tiba di area yang relatif luas jika terus maju, karena jalan di dekat istana kerajaan sangat lebar dan luas. Saat itu gelap malam, jadi tidak ada orang di luar istana kerajaan. Tuan jiwa jahat menjadi semakin marah. Orang ini terlalu licin. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa melepaskanku di kota surga Dou? Meskipun dia tidak benar-benar tahu cara menggunakan alat jiwa, dia sangat jelas tentang apa yang bisa dilakukan oleh alat jiwa pengawasan udara Kekaisaran Matahari Bulan. Dia percaya bahwa insinyur jiwa akan mengejar Huo Yuhao dengan sangat cepat untuk membantunya menangkap orang ini. Tapi orang seperti dia, yang begitu sombong dan bahkan mungkin sinting, tidak ingin orang lain ikut campur. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa Soul Sage yang melarikan diri di depannya telah melambat, dan jarak di antara mereka tertutup dalam sekejap. Apakah dia lelah? Dia tidak bisa lagi melepaskan kekuatan jiwa secara eksplosif. Sage jiwa jahat sangat gembira. Dia mengarahkan tangan kanannya ke arah Huo Yuhao, dan lolongan tajam terdengar saat salah satu dari 3 kepala kerangka yang mengorbit di sekitarnya terbang keluar dan menyerang langsung ke arah Huo Yuhao. Jiwa bela diri Sage jiwa jahat ini sangat luar biasa. Ibunya telah meninggal dunia ketika dia dilahirkan dari kelahiran yang sulit, dan mereka berada di hutan belantara. Dia tetap berada di hutan belantara selama beberapa hari sebelum seseorang menyelamatkannya, dan racun dari mayat ibunya mengalir ke dalam tubuhnya, mengubah jiwa bela dirinya secara intens. Jiwa bela dirinya menjadi kepala tengkorak setelah bermutasi. Selain itu, dia berbeda dari master jiwa normal. Jiwa bela diri master jiwa normal sendiri akan berevolusi dan meningkat seiring mereka menjadi lebih kuat, dan saat master jiwa memperoleh peringkat kultivasi yang lebih tinggi. Tapi jiwa bela dirinya sangat aneh, karena dia akan mendapatkan kepala tengkorak lain dengan setiap cincin jiwa tambahan. Dia baru melepaskan 3 skeletal head sejauh ini, dan ini hanyalah sebagian dari kekuatan penuhnya. Kepala kerangka terbang menuju Huo Yuhao pada saat ini, dan melepaskan lingkaran kuning dari permukaannya. Itu datang tepat di Huo Yuhao ketika tengkorak itu tiba-tiba membuka mulutnya, dan kepala kerangka itu dengan cepat membengkak saat ia mengunyah Huo Yuhao. Tengkorak itu sendiri bersinar dengan cahaya hijau pekat. Huo Yuhao bisa merasakan kekuatan luar biasa menariknya. Kekuatan ini tidak ditujukan pada tubuhnya, melainkan pada rohnya. Kekuatan tarikan yang mengerikan ini sepertinya akan menghabiskan seluruh jiwanya. Dia mengharumkan namanya sebagai master jiwa jahat. Dia langsung menuju semangat. Huo Yuhao jauh lebih lambat dari sebelumnya. Kalau tidak, master jiwa jahat tidak akan bisa menyusulnya. Dia tidak mengandalkan pendorong jiwanya untuk memperlebar jarak seperti sebelumnya, tetapi mengetukkan ujung kakinya dengan lembut ke tanah saat dia berputar. Apa yang dilihat oleh guru jiwa jahat itu adalah mata Huo Yuhao yang bersinar. Mata itu memiliki kejernihan tak terbatas, dan 2 berkas cahaya berwarna emas mawar ditembakkan dari mata itu pada saat berikutnya. Sage jiwa yang jahat merasa seperti palu raksasa yang menghantam lautan spiritualnya pada saat itu juga, menimbulkan arus deras. Huo Yuhao menghilang ke udara dengan cepat. Dia muncul kembali tepat di depan Soul Sage jahat saat dia menggunakan skill tulang jiwa kaki kirinya, teleportasi instan. 1 lawan 1, dan master jiwa melawan master jiwa adalah keahlian terbaik Huo Yuhao. Dulu ketika dia masih dalam pertukaran di Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon, dia pernah mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan setiap anggotanya tanpa kehilangan satupun. Kekuatan bertarung individunya yang tangguh ditampilkan sekali lagi. Huo Yuhao menggunakan kejutan spiritual, dan meskipun lawannya adalah seorang petapa jiwa dan Huo Yuhao tidak menggunakan mata takdirnya, petapa jiwa yang jahat mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya karena rohnya rusak parah.
Sage jiwa jahat berjuang dengan hidupnya untuk pulih, mencoba untuk mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Namun, kejutan spiritual bukanlah sesuatu yang mudah untuk diatasi. Sage jiwa jahat menatap mata Huo Yuhao tepat di depannya. Dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya, dan baru pada saat itulah dia menyadari bahwa lawannya mungkin jauh lebih sederhana dari yang dia bayangkan. Pada saat itu, ini adalah pertama kalinya dia berharap para insinyur jiwa akan datang dan menyelamatkannya. Tapi bagaimana mungkin? Deteksi spiritual Huo Yuhao mengendalikan segalanya, dan mengapa Huo Yuhao mengambil tindakan jika dia tidak menemukan peluang yang paling cocok? Karena dia telah bergerak, bagaimana dia masih bisa memberikan kesempatan kepada lawannya untuk membalas? 7 cincin jiwa Huo Yuhao segera menghilang, karena disulap dengan imitasi. Bagaimana dia bisa menampilkan warna asli cincin jiwanya agar dapat dilihat oleh para master jiwa jahat? Masih ada alat jiwa pengintai udara yang memantau mereka dari atas juga. Udara di sekitar mereka berubah dengan kuat saat Soul Sage jahat mengerang sekali lagi. Ledakan rohani. Ini adalah ledakan spiritual yang dilepaskan tepat di kepalanya. Sage jiwa jahat masih terpengaruh oleh apa yang telah terjadi sebelumnya, dan dia tidak bisa menahan ledakan spiritual Huo Yuhao sama sekali. Rasa sakit yang menyiksa membuatnya menangis kesakitan sekali lagi. Cahaya berbentuk seperti pusaran air muncul di atas kepalanya. Itu adalah kebingungan spiritual, salah satu keterampilan kontrol target tunggal Huo Yuhao yang kuat. Huo Yuhao akan mengambil kendali sampai akhir, sejak dia memulainya. Huo Yuhao selalu berlatih dalam menyerang dan mengontrol. Dia sebagian besar memainkan peran sebagai master jiwa tipe penyerangan, tetapi kemampuan tipe kontrolnya sebenarnya lebih kuat. Bahkan jiwa Douluo akan kesulitan bertahan melalui 3 keterampilan jiwa tipe spiritual yang hebat yang digunakan satu demi satu. Jadi bagaimana jika lawannya adalah master jiwa jahat? Roh master jiwa jahat lebih kuat dari master jiwa pada umumnya, tapi itu tetap tidak berguna melawan Huo Yuhao. Seluruh tubuh Huo Yuhao berubah menjadi hijau kebiruan, dan pilar cahaya hijau kebiruan yang sangat besar meledak dari kerangkanya. Ini adalah kemarahan permaisuri es kalajengking es giok, salah satu dari 2 keterampilan jiwa hebat yang dianugerahkan kepadanya oleh kerangkanya. Sage jiwa jahat tidak lagi memiliki kekuatan jiwa untuk melawan, dan lautan spiritualnya berantakan total, dia telah terluka parah. Sage jiwa jahat ini, yang selalu sombong, segera menjadi patung beku. Huo Yuhao mengangkat tangannya dan menampar patung beku itu sebelum dia menghilang ke udara bersamanya. Dia mengaktifkan imitasi sekali lagi saat dia menyimpan patung beku itu di dalam alat jiwa tipe penyimpanannya. Alat jiwa tipe penyimpanan tidak dapat menyimpan makhluk hidup karena tidak ada udara di dalamnya. Segala jenis makhluk hidup di dalam akan mati, atau mereka harus keluar dengan kekuatan mereka sendiri. Tapi jiwa sage jahat ini istimewa. Dia tidak akan mati untuk sementara waktu setelah dibekukan oleh Ultimate Ice milik Huo Yuhao. Setidaknya, dia tidak membutuhkan udara. Huo Yuhao ingin meninggalkan tempat ini terlebih dahulu sebelum berurusan dengannya. Huo Yuhao telah mencapai tujuannya, dan dia berbalik ketika hendak pergi ketika segalanya tampak berubah di sekitarnya. Istana kerajaan kekaisaran jiwa surgawi, yang berantakan karena badai salju, tiba-tiba menjadi sunyi hingga kesunyian yang sangat menakutkan. Bahkan jalanan menjadi sunyi senyap, dan keheningan itu seolah-olah semua suara telah menghilang. Huo Yuhao baru saja hendak pergi, tapi sepertinya dia tidak bisa bergerak saat dia berdiri di sana, tidak bergerak. Seluruh tubuhnya tampak lesu. Huo Yuhao tidak takut ketika dia menghadapi pasukan yang terdiri dari beberapa ribu tentara, tetapi butiran keringat mulai muncul di wajahnya dalam beberapa napas pendek. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya, tetapi emosinya membuatnya gemetar tak terkendali. Tekanan ini sepenuhnya datang dari jiwanya, dan merupakan pertama kalinya Huo Yuhao mengalami sesuatu yang seram seperti ini sejak ia mulai menggunakan keahliannya. Tentu saja, istana kerajaan sebenarnya tidak bersuara, dan kekacauan tidak dapat mereda secara instan. Segalanya tiba-tiba menjadi sunyi di sekelilingnya karena dia tidak dapat mendengar, dia tidak bisa mendengar satu orang pun. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar. Hanya langkah kaki satu orang. Itu adalah satu-satunya hal yang bisa didengar Huo Yuhao dengan indera pendengarannya saat ini. Sesosok muncul di ujung jalan dan perlahan berjalan ke arahnya. Tampaknya ada kabut tebal di sekelilingnya, dan bahkan orang sekuat Huo Yuhao tidak dapat melihat segala sesuatu tentangnya. Huo Yuhao merasa yang bisa dilihatnya hanyalah sepetak kegelapan, seolah orang ini adalah kegelapan yang telah menghabiskan segala sesuatu di sekitarnya. Orang ini tidak muncul dalam deteksi spiritual Huo Yuhao, dan bahayanya datang begitu tiba-tiba. Segalanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga Huo Yuhao tidak tahu bagaimana membela diri. Siluet itu tidak berjalan terlalu cepat atau terlalu lambat.
Huo Yuhao menggunakan imitasi untuk menyembunyikan jejaknya, tapi itu tidak berpengaruh terhadap orang ini. Mereka akhirnya mendekat, dan dia berada sekitar 10 meter dari Huo Yuhao sebelum dia berhenti. Kabut menghilang, dan Huo Yuhao tercengang. Dia kenal pria ini. Jika Huo Yuhao memiliki peringkat individu paling kuat di benua Eropa, orang sebelum dia ini akan berada di peringkat 3 teratas dari mereka yang saat ini masih hidup. Setidaknya, dia akan menduduki peringkat di antara individu-individu kuat yang pernah dilihat Huo Yuhao sebelumnya. Aku terkejut kalau itu kamu. Jika si Shui tidak memberitahuku tentang keberadaanmu, akan sulit dipercaya bahwa kamu telah tumbuh mencapai standar seperti itu setelah beberapa tahun yang singkat. Suaranya terdengar tua, dan ada nada kebajikan dan kehangatan, seolah dia sedang berbicara dengan seorang teman. Huo Yuhao berkata dengan jelas, saya juga terkejut melihat Anda di sini. Salam, Senior Long. Ya, orang yang sepertinya mengendalikan segala sesuatu di sekitar mereka, orang yang muncul sebelum Huo Yuhao, dan sepertinya telah bergabung ke dalam kegelapan, adalah salah satu dari dua ultimate Douluo yang dia tahu, naga suci kegelapan, naga kaisar Douluo, Long Xiaoyao. Dia adalah pria yang pernah memiliki reputasi yang sama dengan Dewa Naga Douluo, MUN, dan mereka berasal dari generasi yang sama. Hati Huo Yuhao langsung tenggelam saat dia melihat Long Xiaoyao. Dia sangat jelas bahwa orang seperti Long Xiaoyao bukanlah seseorang yang bisa dia lawan. Long Xiaoyao sangat kuat sampai-sampai Huo Yuhao bahkan tidak bisa membayangkan pertarungan dengan baik. Pola pikir Huo Yuhao mungkin akan lebih baik jika ini terjadi sebelum dia membentuk inti jiwanya, dan itu karena dia baru mengerti setelah membentuk inti jiwanya betapa Ultimate Douluo jauh lebih kuat dibandingkan dengan Transcendent Douluo. Ultimate Douluo adalah manusia yang bisa bertarung melawan dewa binatang, Ditian, yang kekuatan jiwanya seluruhnya hadir sebagai inti jiwa. Long Xiaoyao berpakaian hitam, dan rambutnya putih seluruhnya. Dia tidak jauh berbeda dari saat Huo Yuhao terakhir kali melihatnya. Alasan mengapa Huo Yuhao tidak menyangka akan melihatnya di sini adalah karena Long Xiaoyao tidak pernah muncul di medan perang kerajaan jiwa surgawi dalam kecerdasan apapun yang diketahui Huo Yuhao. Pada saat ini, kemunculan Long Xiaoyao tidak diragukan lagi telah memutuskan semua rute pelarian Huo Yuhao. Anak muda, saya masih ingat dengan jelas taruhan yang kita buat. Anda memberi saya kejutan yang menyenangkan saat itu, tetapi Anda telah memberi saya lebih banyak kejutan menyenangkan saat ini. Anda adalah seorang Soul Sage, dan menilai dari undulasi kekuatan jiwa Anda tidak jauh dari menjadi seorang Soul Douluo. Saudara MU telah menerima murid yang luar biasa. Long Xiaoyao tampak sedikit meratap saat dia berbicara. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap ke langit. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Jangan menyebut guruku. Jika guru masih hidup, dia akan malu berdiri bersamamu, jawab Huo Yuhao dingin. Kekuatannya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Long Xiaoyao. Namun, Huo Yuhao tidak takut karena kekuatan dan otoritas tidak dapat mengubah keinginannya. Naga suci kegelapan, Long Xiaoyao, mengikuti gereja Roh Kudus, dan itu adalah sesuatu yang dihina oleh Huo Yuhao. Long Xiaoyao mengerutkan kening dan berkata, kalian anak-anak muda tidak memahami masalah generasi yang lebih tua. Huo Yuhao tertawa dingin dan berkata, tidak, saya tidak mengerti. Yang saya tahu hanyalah Anda telah memilih untuk memihak para pelaku kejahatan, dan entah berapa banyak orang yang telah Anda bantu dalam pembantaian Gereja Roh Kudus. Banyak hal yang telah dilakukan Gereja Roh Kudus adalah akibat dari keberadaan Anda. Saya benar-benar tidak mengerti. Pada level Anda, mengapa Anda membiarkan diri Anda dimanfaatkan oleh penguasa jiwa jahat, dan mengapa Anda membantu mereka menghancurkan kehidupan dan menciptakan bencana? Tahukah Anda bahwa jika hal ini dibiarkan terus berlanjut, dan jika Kekaisaran Matahari Bulan menaklukkan benua tersebut, target Gereja Roh Kudus selanjutnya adalah mengambil alih. Ketika itu terjadi, seluruh umat manusia mungkin akan menjadi budak Gereja Roh Kudus, dan mereka akan memberikan hidup mereka dan semua yang mereka miliki untuk dikembangkan oleh para penguasa jiwa jahat. Apakah neraka di dunia fana adalah sesuatu yang ingin kamu lihat? Ekspresi Long Xiaoyao sedikit berubah saat dia berkata dengan suara serak, ini tidak seserius yang kamu bayangkan. Apakah menurut Anda penguasa jiwa jahat terlahir jahat? Anda dan banyak guru jiwa lainnya salah dalam hal ini. Kenyataannya adalah, hampir setiap master jiwa jahat patut dikasihani, dan itu karena dunia menghindari mereka karena karakteristik jiwa bela diri mereka. Mereka harus melalui banyak kesakitan dan kepahitan di masa-masa awal mereka, dan itulah alasan mengapa kepribadian mereka sedikit ekstrim. Saya percaya jika Kekaisaran Matahari dan Bulan pada akhirnya menaklukkan benua itu dan memperbaiki reputasi para penguasa jiwa jahat, segalanya akan berbeda.
Mereka akan mengendalikan diri mereka sendiri, dan mengenai siapa yang memerintah benua ini, itu bukanlah sesuatu yang saya khawatirkan. Huo Yuhao tertawa, dan tawanya sangat menghina. Ya, mungkin apa yang kamu katakan memang masuk akal. Ada banyak master jiwa jahat yang pantas dikasihani ketika mereka masih muda. Namun, mereka mulai membunuh orang karena mereka menerima perlakuan tidak adil, dan mereka menggunakan segala macam metode jahat untuk memperkuat diri mereka sendiri. Bagaimana hal itu bisa menjadi hal yang benar untuk dilakukan? Saya mungkin tidak tahu tentang yang lain, tapi mari kita bicara tentang Dewa Kematian Douluo, Ye Shishui. Aku bersedia memanggilnya seniorku karena guruku, tapi sepertinya dia adalah Raja Iblis di antara umat manusia. Kamu tidak diperbolehkan berbicara tentang Ye Shishui. Mata Long Xiaoyao tiba-tiba menjadi fokus, dan Huo Yuhao merasa seolah-olah tubuhnya ditahan oleh kekuatan yang luar biasa. Kekuatan menakutkan ini menekan tubuhnya, seolah dia akan ditumbuk menjadi debu. Namun, dia mengertakkan gigi dan bertahan sambil berkata dengan susah payah, apakah saya salah? Dia adalah Dewa Kematian Douluo, dan dia mengendalikan pagoda Dewa Kematian. Alasan mengapa pagoda Dewa Kematian begitu kuat adalah karena ia membakar roh manusia ketika ditembakkan dengan kekuatan penuh, sementara ribuan roh terbakar setiap kali ditembakkan. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan dari tampilannya, setidaknya ada puluhan ribu roh di dalamnya. Itu berarti puluhan ribu nyawa. Berapa banyak master jiwa jahat yang ada? Masing-masing dari mereka adalah kehidupan, tetapi apakah ini berarti orang-orang yang mereka bantai tanpa ampun tidak dianggap sebagai kehidupan? Ye Shishui tidak hanya membunuh orang. Dia telah memenjarakan roh mereka, dan dia pada akhirnya akan membakar roh mereka untuk menyerang, dan pada akhirnya melenyapkan mereka. Long Xiaoyao terdiam setelah serangkaian tuduhan Huo Yuhao. Tentu saja, dia tahu bahwa setiap kata-kata Huo Yuhao adalah benar. Long Xiaoyao menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa kembali lagi. Saya bersedia melakukan apa saja demi Shishui, dan satu-satunya hal yang dapat saya lakukan sekarang adalah menahan diri agar tidak membunuh orang. Saya tidak jelas mengenai apa yang telah dilakukan Gereja Roh Kudus, namun saya tahu sesuatu. Shishui telah mengatakan bahwa setelah benua bersatu, akan ada tatanan baru, dan perdamaian sejati hanya akan terjadi ketika saatnya tiba. Huo Yuhao tidak berkata apa-apa lagi. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi menggerakkan Kaisar Naga Douluo. Dia menatapnya dengan dingin, tapi hatinya penuh dengan ratapan. Tapi dia masih punya harapan. Dia tidak bisa melawan Kaisar Naga Douluo sendirian. Namun, dia masih memiliki skala kebalikan dari Dewa Binatang di tubuhnya. Huo Yuhao berhasil melarikan diri dengan nyawanya dari cengkeraman Dewa Kematian Douluo dengan perlindungan skala terbalik. Dewa Binatang secara alami akan muncul jika Long Xiaoyao menyerangnya, dan dia merasa sangat terancam. Selain itu, Huo Yuhao sekarang memiliki inti jiwanya, dan jumlah energi yang dapat dipertahankan oleh tubuhnya meningkat pesat setelah dia menyerap Manifold Mysterious Ice Essence. Membunuhnya tidak semudah itu. Long Xiaoyao berkata dengan jelas, kamu mengharapkan kekuatan Dewa Binatang untuk melindungimu, Mata Huo Yuhao menjadi fokus, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Long Xiaoyao tersenyum tipis saat melihat persetujuan diam-diam Huo Yuhao. Anak muda, aku sebenarnya sangat tertarik padamu. Kamu masih sangat muda, namun kamu dapat mencapai peringkat kultivasi seperti itu. Hal ini dianggap sangat luar biasa. Shishui sudah lama memberitahuku tentang situasimu, dan aku pasti tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Di depan Ultimate Douluo, Anda tidak dapat mempertahankan diri hanya karena Anda memiliki kemampuan perlindungan. Lebih-lebih lagi. Long Xiaoyao tiba-tiba berhenti, dan berbalik menuju atap di pinggir jalan. Dia meraih udara dengan tangan kanannya dan berkata, kamu telah memperhatikannya beberapa saat sekarang. Keluarlah, Nona. Dunia yang sunyi dan gelap tiba-tiba tampak kembali normal, dan suara-suara yang tidak dapat didengar Huo Yuhao muncul kembali. Ah! Seruan tajam terdengar saat bayangan ditarik dari langit dengan kekuatan tak berbentuk, dan bayangan ini jatuh tidak jauh di belakang Huo Yuhao. Huo Yuhao merasa sedikit lega saat tekanan yang Long Xiaoyao berikan padanya lenyap sepenuhnya. Dia melirik ke belakang tanpa sadar, dan kali ini, dia benar-benar tercengang. Sama seperti dia tidak bisa merasakan kehadiran Long Xiaoyao, dia juga tidak merasakan kehadiran orang ini dengan deteksi spiritual. Deteksi spiritual Huo Yuhao sangat kuat, namun masih memiliki fokus. Misalnya, Huo Yuhao hanya akan memperhatikan undulasi kekuatan jiwa yang kuat ketika dia menggunakan deteksi spiritual di area yang luas. Dia tentu saja tidak akan terlalu memperhatikan warga normal yang tidak memiliki gelombang kekuatan jiwa, karena orang-orang ini tidak terlalu mengancamnya.
Jika seseorang dengan sengaja menekan kekuatan jiwanya dalam sekelompok orang dengan metode yang benar, Huo Yuhao akan kesulitan menemukannya. Namun jika lawannya ingin menyerangnya, lawannya harus menyalurkan kekuatan jiwa dan mendekatinya. Hanya ada satu alasan mengapa dia tidak menemukan orang ini, dan itu karena orang ini cukup mengenalnya. Orang ini mengetahui tentang deteksi spiritualnya, dan orang ini bersembunyi di jalan di samping istana kerajaan sambil menyembunyikan kekuatan jiwanya. Dia tidak melakukan gerakan apapun. Kenapa kamu ada di sini? Suara Huo Yuhao sebenarnya bergetar, berbeda dengan ketenangannya sebelumnya. Dia tidak takut sama sekali jika dia menghadapi Kaisar Naga Douluo sendirian. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah kematian, dan dia telah berada di ambang kematian berkali-kali. Tapi dia tidak bisa lagi tetap tenang saat dia menatap orang di depannya ini, dan itu karena dia terlihat identik dengan Dong Er. Dia adalah Tang Wutong. Tang Wutong tidak mendarat di tanah dengan stabil, tapi dia tidak cukup celaka untuk jatuh tertelungkup ke tanah. Naga suci ke-8 masih berbelas kasih kepada wanita. Dia berdiri dan menatap Huo Yuhao dengan tenang. Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Sudut mulut Huo Yuhao melengkung menjadi senyuman yang dipaksakan. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Mereka menghadapi naga suci ke-8, bagaimana mereka bisa melarikan diri meskipun mereka menginginkannya? Tidak ada gunanya lagi mencari alasan mengapa Tang Wutong ada di sini. Long Xiaoyao tersenyum dan berkata, gadis kecil yang cantik. Dia telah bersembunyi di sampingnya selama beberapa waktu, dan dia telah mempertimbangkan untuk menyerangku lebih dari sekali setelah aku muncul, tetapi dia tidak dapat menemukan peluang. Dengan adanya dia, aku yakin kekuatan dewa binatangmu tidak akan seefektif itu. Ayo cari tempat lain. Tempat ini terlalu berisik. Long Xiaoyao melambaikan tangannya saat dia berbicara, dan semuanya menjadi sunyi dan gelap sekali lagi. Huo Yuhao dan Tang Wutong segera merasakan gelombang kekuatan jiwa yang menakutkan muncul di saat berikutnya. Gelombang kekuatan jiwa ini mengalir ke segala arah, dengan mereka sebagai pusatnya. Kekuatan jiwa yang hebat itu dipenuhi dengan kegelapan, tapi mustahil untuk dilawan. Kekuatan jiwa menyapu mereka saat ruang di sekitar mereka mulai berubah bentuk. Huo Yuhao ingin menggunakan deteksi spiritual untuk menyelidiki apa yang sedang terjadi, tetapi kekuatan spiritualnya tidak dapat meninggalkan tubuhnya sama sekali. Apakah ini kekuatan Ultimate Douluo? Budidaya Huo Yuhao masih jauh dari cukup. Namun, dia telah bertemu banyak individu papan atas sebelumnya, dan indranya sangat kuat. Huo Yuhao samar-samar bisa merasakan bahwa budidaya naga suci ke-8 mungkin lebih tinggi daripada budidaya Ye Shishui. Mereka berdua adalah Ultimate Douluo, tapi kekuatan bertarung murni naga suci ke-8 mungkin lebih kuat. Dia bertanya-tanya apakah gurunya lebih kuat dari naga suci ke-8 ketika dia berada di masa jayanya. Tang Wutong tanpa sadar tiba di samping Huo Yuhao dan meraih lengannya dengan gugup. Huo Yuhao berbalik ke arahnya saat dia menyalurkan kekuatan jiwanya untuk melindungi mereka. Tang Wutong memandangnya dan bertanya, apakah kamu benar-benar ingin tahu mengapa saya ada di sini? Huo Yuhao memaksakan diri untuk tertawa dan berkata, apakah menurutmu itu ada artinya lagi? Kenapa kamu tidak lari saat melihat naga suci ke-8? Kenapa aku harus lari? Tang Wutong berkata dengan jelas, lagi pula, apakah menurutmu aku bisa melarikan diri? Indranya berbeda dari deteksi spiritual Anda. Anda mendeteksi segala sesuatunya secara keseluruhan, tetapi indranya sangat halus dan peka. Ketika dia muncul dan menemukan Anda saat Anda menggunakan imitasi, dia secara alami menemukan saya juga. Aku tidak bisa melarikan diri meskipun aku menginginkannya. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, lalu kenapa kamu datang? Tang Wutong berkata, kakak laki-laki tertua mengkhawatirkanmu, dan setelah Qiu kembali, dia meminta seseorang untuk pergi dan membawamu kembali secepat mungkin. Dia tidak ingin kamu terus mencari Tang Ya, dan akulah utusannya. Saya mendengar laporan Nan Qiu tentang perjalanan Anda, dan saya pikir Anda akan mencari informasi di dalam kota Heaven Dou, jadi inilah saya. Saya baru saja mendengar tentang ledakan dahsyat di dalam istana kerajaan, jadi saya mulai mencari jejak Anda. Lihat, aku baru saja berhasil menemukanmu. Huo Yuhao tidak tahu harus berkata apa. Bisakah dia mengatakan bahwa Tang Wutong tidak beruntung? Tapi entah kenapa, dia merasa sangat aman dan tentram saat melihatnya. Naga suci ke-8 sepertinya punya cara untuk memblokir kekuatan dewa binatang. Apakah aku akan mati bersama Tang Wutong di sini hari ini? Itu tidak terlalu buruk. Setidaknya, meskipun dia bukan Dong Er, dia terlihat persis seperti dia. Tang Wutong meliriknya dan berkata, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu mencoba melarikan diri? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, terlalu sulit bagi kita untuk melarikan diri di depan Ultimate Douluo.
Aku bisa merasakan naga suci kegelapan mungkin lebih kuat dari dewa kematian Douluo yang pernah kita temui sebelumnya. Kenapa kamu terlihat tidak khawatir sama sekali? Tang Wutong tersenyum, dan senyumannya begitu indah. Senyumannya sama seperti senyuman Dong Er, hanya saja dia tidak memiliki kelembutan Dong Er saat dia menatapnya. Sebaliknya, ada sedikit keberanian ekstra. Mengapa saya harus khawatir? Apakah rasa khawatir akan menjamin keselamatan saya? Karena itu tidak akan terjadi, maka tidak ada gunanya khawatir. Jika kita harus mati, maka kita akan mati berperang. Ini bukan pertama kalinya kami bertarung berdampingan. Huo Yuhao juga tertawa. Ya. Bahkan jika kita mati, kita akan mati dalam pertempuran. Saya merasa sangat terhormat mengalami pertempuran ini dengan Anda. Setidaknya, kami adalah sedikit orang di benua ini yang telah bertarung melawan Ultimate Douluo satu demi satu. Tang Wutong melepaskan lengannya dan menepuk pundaknya dengan lembut. Jangan khawatir, aku akan melindungimu. Huo Yuhao memutar matanya dan berkata, kamu, lindungi aku? Lebih tepatnya aku akan melindungimu. Saat mereka sedang berbicara, udara gelap di sekitar mereka tiba-tiba menjadi stabil ketika lingkungan mereka menjadi jelas sekali lagi, dan suara kembali terdengar, bersamaan dengan penglihatan. Namun, Huo Yuhao dan Tang Wutong tertegun sejenak. Mereka tidak lagi berada di luar istana kerajaan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Tidak ada satupun jejak urbanisasi, mereka jelas berada di suatu tempat di hutan belantara. Apa maksudnya? Itu berarti naga suci kegelapan telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk membawa mereka berdua keluar dari kota surga Dou ke hutan belantara. Itu sungguh sulit dipercaya. Ini adalah kekuatan Ultimate Douluo. Mungkin dia belum memiliki kemampuan dewa binatang untuk menembus ruang waktu, tapi meski begitu, mampu membawa mereka berdua ke tempat ini tanpa disadari dalam waktu sesingkat itu jauh di luar pemahaman Huo Yuhao. Kaisar Naga Douluo tersenyum saat dia melihat ekspresi tegas mereka. Apa yang salah? Apakah kamu takut? Tang Wutong mendengus menghina. Takut? Apa yang perlu ditakutkan? Anda baru saja hidup beberapa tahun lebih lama dari kami. Jika kami hidup di generasi yang sama, Anda mungkin takut pada kami. Ya. Long Xiaoyao tertawa, kamu benar. Jika kita berada di generasi yang sama, aku mungkin tidak akan bisa mengalahkanmu. Anda adalah anak ajaib di generasi Anda, tetapi saya juga seorang anak ajaib saat itu. Sekarang kalau dipikir-pikir, aku merasa 200 tahun sudah di depan mataku. Semburat kesedihan muncul di matanya saat dia berbicara. Dia mengangguk lembut ke arah Tang Wutong dan Huo Yuhao dan berkata, ayo, kalian berdua bisa bekerja sama. Biarkan saya melihat kekuatan bertarung seperti apa yang bisa dicapai oleh anak-anak muda luar biasa. Jangan berpikir untuk melarikan diri, karena itu sama sekali tidak mungkin. Bertarunglah dengan kekuatan penuhmu. Prajurit yang mati di medan perang akan mati secara terhormat. Huo Yuhao dan Tang Wutong saling pandang, dan masing-masing melihat tekad satu sama lain. Huo Yuhao mengambil langkah maju perlahan, dan mata takdirnya perlahan terbuka di dahinya. Tang Wutong tidak bertarung dengannya untuk mendapatkan posisi poin. Sebaliknya, dia mundur selangkah dan berdiri di belakangnya. Jiwa bela diri mereka dilepaskan pada waktu yang hampir bersamaan, dan 7 cincin jiwa dengan cepat naik ke udara. Huo Yuhao melepaskan mata rohnya. 7 cincin jiwa yang benar-benar di luar kebiasaan dengan cepat muncul. Yang paling menarik perhatian adalah cincin jiwa berwarna merah darahnya, yang muncul di bagian akhir. Cincin jiwa keenam mata rohnya berasal dari Wang Qiuer. Cincin jiwa yang dia berikan padanya sangat istimewa, dan berwarna emas mawar. Warnanya tidak sama dengan cincin jiwa normal, tapi dengan Eye of Destiny miliknya. Cincin jiwa ketujuhnya berasal dari Evil Tyrant yang berusia 100.000 tahun, dan juga berwarna merah. Kedua cincin jiwa ini adalah yang paling mencolok di antara 7 cincin jiwanya. Huo Yuhao mulai melepaskan kekuatan jiwanya yang hebat, dan seluruh keberadaannya tampak sedikit berubah bentuk. Dia tidak segera bergerak, tetapi hanya berdiri diam sambil menatap Long Xiaoyao. 7 cincin jiwanya bersinar satu demi satu. Long Xiaoyao tampak terkejut saat melihat 7 cincin jiwa Huo Yuhao. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kombinasi seperti itu. Namun, cincin jiwa yang dia lihat tidak termasuk cincin jiwa 100.000 tahun di bagian akhir. Meskipun itu adalah cincin jiwa 100.000 tahun, pengaturan ini sangat normal. Salah satu dari 2 cincin jiwa yang menarik perhatiannya adalah cincin emas mawar milik Huo Yuhao, cincin keenamnya, yang dipenuhi dengan kekuatan takdir. Yang lainnya adalah cincin jiwa putihnya, yang pertama, yang sepertinya tidak ada bedanya dengan cincin jiwa 10 tahun. Seberapa kuatkah naga suci kegelapan, Kaisar Naga Douluo?
Cincin putih ini tampak seperti cincin jiwa 10 tahun di mata orang normal, tapi bukan itu yang terjadi padanya. Dia sangat jelas tentang seperti apa cincin jiwa 10 tahun itu. Warnanya putih, tapi memancarkan aura yang sangat berbeda. Meskipun kekuatan jiwa dalam cincin jiwa 10 tahun Huo Yuhao sepenuhnya terkandung, bersama dengan auranya, cincin jiwa putih Huo Yuhao memiliki kehalusan yang tidak dimiliki oleh cincin jiwa 10 tahun. Pola emas samar dapat dilihat di permukaannya, dan itu benar-benar sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh cincin jiwa 10 tahun. Ada yang salah dengan cincin jiwa anak ini? Long Xiaoyao berpikir sendiri. Huo Yuhao tidak terburu-buru melakukan tindakan sama sekali. Dia hanya berdiri di sana seperti patung. Sangat cerdas. Long Xiaoyao memuji Huo Yuhao dalam pikirannya. Anak ini tahu kalau aku, dengan statusku, tidak akan pernah berinisiatif menyerangnya tanpa dia bergerak terlebih dahulu. Dia ingin meningkatkan aura dan kemampuannya ke level setinggi mungkin sebelum menyerangku. Tapi apakah itu benar-benar efektif? Mata takdir Huo Yuhao perlahan terbuka di dahinya. Pola matahari berwarna emas mawar membentang ke segala arah dengan Eye of Destiny di tengahnya. Matanya perlahan tertutup, seolah dia menggunakan Eye of Destiny untuk melihat dunia. Cahaya di Eye of Destiny miliknya sangat jernih. Bahkan Long Xiaoyao merasa mata takdirnya memiliki gaya gravitasi yang aneh ketika dia melihat sekali saja, seolah-olah mata ini akan memakan jiwanya. Pola emas mawar bersinar saat gelombang spiritual yang padat menguat dengan kecepatan luar biasa. Long Xiaoyao tidak terlalu khawatir pada awalnya, tapi ekspresi heran dengan cepat mulai terlihat di wajah tuanya. Kekuatan spiritual yang luar biasa. Terlebih lagi, kekuatan spiritualnya begitu murni dan kental. Bahkan para guru jiwa jahat Gereja Roh Kudus, yang menggunakan metode khusus untuk mengembangkan kekuatan spiritual mereka, hanya dapat mencapai tingkat kekuatan spiritual seperti itu ketika mereka menjadi jiwa Douluo. Bagaimana pemuda ini melakukan ini? Kekuatan spiritual Huo Yuhao terus menguat di tengah keterkejutan Long Xiaoyao. Kekuatan spiritualnya tidak hanya berubah secara kuantitatif, itu juga berubah secara kualitatif. Long Xiaoyao bukan satu-satunya yang tercengang. Tang Wutong, yang berdiri di belakangnya, juga sama terkejutnya. Dia sudah mengenal Huo Yuhao cukup lama, dan mereka pernah bertarung berdampingan sebelumnya. Kembali ke pegunungan Mingdou, keduanya pergi jauh ke garis musuh bersama-sama. Tetapi karena kemunculan Dewa Kematian Douluo, dia tidak melihat pertarungan Huo Yuhao dengan Ye Shishui. Tang Wutong tahu bahwa Huo Yuhao sangat kuat, tetapi dia selalu percaya bahwa keseluruhan kekuatannya tidak kalah dengan miliknya. Namun, dia kini mulai meragukan pendapat itu. Gelombang spiritual Huo Yuhao yang terus meningkat jauh lebih kuat dari apa yang biasanya dapat dicapai oleh peringkat kultivasinya. Kekuatan jiwa yang kental secara bertahap berubah menjadi lingkaran cahaya emas mawar. Cahaya ini sangat kental, sementara tubuh Huo Yuhao menjadi sedikit buram di tengah semua cahaya yang berputar-putar itu. Tubuh Huo Yuhao berangsur-angsur melayang ke langit saat cincin jiwa ketujuh berwarna merah darahnya berkedip. Pola mawar emas muncul di belakang punggungnya, membentuk gambar singa emas bermata tiga. Segala sesuatu dalam jarak beberapa ratus meter darinya, termasuk cahaya di sekitar Long Xiaoyao, ternoda dengan warna yang sama. Long Xiaoyao menghela nafas dengan takjub. Apakah kekuatan spiritualnya dekat dengan level yang bergelar Douluo? Tidak, itu tidak benar. Kekuatan spiritualnya memiliki kekuatan yang mirip dengan judul Douluo, tetapi lebih kental, dan berada pada level lain. Tiba-tiba, pola mawar emas yang menyilaukan terpancar di sekeliling Huo Yuhao, dan tubuhnya tampak lenyap seluruhnya di dalamnya. Mata vertikal yang tampak material tiba-tiba muncul di udara, dan gelombang kekuatan spiritual yang kuat naik ke tingkat tertinggi. Perwujudan kekuatan spiritual. Mata Long Xiaoyao menjadi fokus. Huo Yuhao yang masih duduk di sebuah restoran di luar istana kerajaan tiba-tiba menghilang saat menghilang menjadi pola cahaya emas mawar yang tak terhitung jumlahnya yang dengan cepat terbang keluar kota. Huo Yuhao telah meninggalkan avatar spiritual itu sebagai rencana daruratnya, sehingga dia bisa menggantikannya dengan tubuh aslinya saat dia melarikan diri untuk menarik tentara yang mengejarnya. Namun, avatar spiritual ini kehilangan maknanya ketika Kaisar Naga Douluo muncul. Saat Huo Yuhao melepaskan kekuatan spiritualnya dengan kekuatan penuhnya, benang kekuatan spiritualnya segera dipanggil kembali oleh mata Asura. Cahaya keemasan yang bersinar berubah menjadi pilar cahaya yang sangat besar saat melonjak ke langit. Mata vertikal berwarna emas mawar hanya melayang di sana, dan pusaran air aneh berputar dengan cepat di dalam dinginnya pupil mata vertikal tersebut. Seluruh ruang yang ditutupi oleh cahaya emas mawar mulai berubah bentuk pada saat ini. Untuk pertama kalinya, ekspresi terkejut muncul di wajah Kaisar Naga Douluo.
Dia awalnya percaya bahwa dia sudah menjunjung tinggi Huo Yuhao, tapi sepertinya penilaiannya masih jauh dari cukup. Kekuatan spiritual yang ditunjukkan oleh pemuda ini jauh melampaui kekuatan spiritual berjudul Douluo yang normal, dan dengan pengalaman Long Xiaoyao selama 200 tahun, dia sepenuhnya yakin bahwa bahkan Douluo transenden pun akan kesulitan mencapai tingkat kekuatan spiritual Huo Yuhao. Mewujudkan kekuatan spiritual bukanlah sesuatu yang terjadi dengan meningkatkan kekuatan jiwa atau peringkat kultivasi seseorang. Itu adalah atribut yang hanya bisa dicapai oleh para master jiwa tipe spiritual yang tangguh. Lebih jauh lagi, Long Xiaoyao bisa merasakan inti jiwa di dalam tubuh sejati jiwa bela diri Yuhao yang terwujud. Inilah inti mengapa dia begitu tercengang. Huo Yuhao adalah seorang sage jiwa muda, namun dia sudah memiliki inti jiwa. Itu bahkan merupakan inti jiwa untuk jiwa bela diri tipe spiritual. Kakak MU, oh kakak MU. Murid seperti apa yang telah kamu terima? Penghakiman takdir. Suara sedingin es Huo Yuhao bergema melalui ruang yang berputar, dan tengkorak emas muncul tanpa suara di atas kepala Long Xiaoyao. Tengkorak itu hancur pada saat berikutnya saat berubah menjadi aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir ke tubuh Long Xiaoyao. Bahkan Douluo tertinggi seperti Long Xiaoyao tidak bisa menahan kekuatan takdir. Kegelapan di sekelilingnya beriak dengan kuat, tapi tidak bisa menghilangkan cahaya keemasan, dan dia hanya bisa membiarkannya masuk ke dalam tubuhnya. Ini adalah kemampuan Eye of Destiny untuk melepaskan penghakiman takdir. Itu tidak bisa menentukan hasil suatu pertempuran, tapi itu bisa mengubah takdir seseorang. Long Xiaoyao terkekeh sambil bergumam pelan, sudah lama aku tidak terkejut seperti ini. Menarik, sangat menarik. Dua berkas cahaya meledak dari mata vertikal besar itu, satu hitam dan satu lagi putih, berputar mengelilingi satu sama lain dan langsung menuju Long Xiaoyao. Apa ini? Long Xiaoyao masih berdiri di sana, tidak bergerak, dan dia menyeringai saat membiarkan kedua berkas cahaya itu mendarat di tubuhnya. Tidak ada undulasi kekuatan jiwa, juga tidak ada undulasi spiritual. Sinar hitam dan putih sepertinya tidak melakukan apapun. Namun, ekspresi Long Xiaoyao berubah sedikit ketika mereka benar-benar mendarat di atasnya, dan perasaan bahaya yang tidak dapat dijelaskan segera muncul di benaknya. Saya bisa merasakan bahaya. Rohani. Syok, sebuah suara dengan nada aneh terdengar, dan setiap suku kata yang diucapkan membuat mata vertikal besar itu menjadi sedikit lebih terang. Dia dapat melihat bahwa semua cahaya keemasan yang dipancarkan oleh mata vertikal telah berubah menjadi merah darah pada saat ini. Pilar cahaya yang ukurannya sama dengan mata vertikal meledak di saat berikutnya dan mengarah tepat ke Long Xiaoyao. Long Xiaoyao mendengus saat tubuhnya, yang awalnya tenggelam dalam semua warna emas mawar, tiba-tiba berubah menjadi hitam, dan auman naga yang sepertinya datang dari masa lalu muncul. Kepala naga hitam raksasa muncul di depannya, melolong melihat cahaya emas mawar di sekelilingnya. Kekuatan spiritual melawan kekuatan spiritual ini adalah arogansi yang dimiliki oleh seorang Ultimate Douluo. Meskipun Long Xiaoyao bukanlah seorang guru jiwa tipe spiritual, penguasaan kekuatan spiritualnya telah mencapai batas yang menakutkan karena dia adalah seorang Ultimate Douluo. Namun, sesuatu yang mengejutkan Kaisar Naga Douluo sekali lagi terjadi. Pilar cahaya berwarna emas mawar yang tampak tak terhentikan saat melayang di udara tiba-tiba berhenti, dan sebuah bayangan tiba-tiba muncul di depannya. Itu adalah Huo Yuhao yang kembali ke wujud manusia. Roda cahaya berwarna emas mawar bersinar di belakang kepalanya. Ada pola singa emas bermata 3 di dalam roda ini. Tubuh Huo Yuhao menghantam hampir langsung ke kepala naga hitam raksasa itu, dan dia segera diliputi oleh kegelapan. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba, dan Long Xiaoyao tertegun sejenak. Setelah itu, dia melihat dengan terkejut ketika kepala naga hitam yang dia buat dengan kekuatan spiritualnya menghilang begitu saja. Sosok Huo Yuhao masih melayang di udara, pilar emas mawar diaktifkan kembali, dan menyelimuti bayangan itu sebelum membungkusnya dan menghantam Long Xiaoyao dengan brutal. Asal-usul pilar emas mawar, mata vertikal, menghilang pada saat itu, dan sebuah pintu hitam besar yang dipenuhi aura menakutkan dan menyeramkan menggantikannya. Wajah Huo Yuhao sangat pucat saat dia berdiri di pintu masuk gerbang. Dia memegang Tanggutong dengan salah satu tangannya, dan sayap kupu-kupu naga radiant miliknya terentang. Ayo pergi. Huo Yuhao berlari ke pintu sambil menarik Tanggutong. Hanya akan ada satu hasil melawan Ultimate Douluo, dan itu adalah kematian dan kekalahan. Oleh karena itu, Huo Yuhao tidak pernah mempertimbangkan untuk berperang melawan Kaisar Naga Douluo sejak awal. Yang dia butuhkan adalah sebuah kesempatan. Penghakiman takdir dari mata Asura adalah langkah pertama untuk menciptakan peluang ini. Nasib buruk yang muncul pada lawannya setara dengan nasib baik yang berdiri di sisinya. Lampu hitam dan putih melintas.
Itu adalah dua keterampilan jiwa kuat singa emas bermata tiga yang diberikan oleh cincin jiwa keenamnya, dispossession spiritual dan kematian takdir. Mereka langsung menurunkan pertahanan lawannya terhadap serangan material dan spiritual. Bahkan Huo Yuhao tidak tahu efek apa yang bisa dicapai oleh kedua keterampilan jiwa yang kuat ini melawan Ultimate Douluo. Apa yang terjadi selanjutnya adalah serangan spiritual terkuatnya, kejutan spiritual mata Asura. Warna emas mawarnya berwarna merah darah saat dia menggunakan kekuatan penuhnya. Huo Yuhao hanya bisa mendekati Ultimate Douluo dengan serangan spiritual. Dia sebenarnya telah membayar harga yang sangat mahal untuk jeda sesaat di tengah-tengah itu, dan retakan bahkan muncul di lautan spiritualnya pada saat itu karenanya. Tapi jeda sesaat itulah yang memungkinkan dia untuk menghilangkan mata Asura, dan menggunakan teleportasi instan untuk muncul di depan kejutan spiritualnya sendiri. Apa yang dia manfaatkan adalah kesombongan Kaisar Naga Douluo, bertaruh bahwa Kaisar Naga Douluo akan menggunakan kekuatan spiritual untuk melawan kejutan spiritualnya sendiri. Dia berhasil dalam taruhannya. Dia menggunakan tubuhnya untuk menerima serangan Kaisar Naga Douluo, dan dia menggunakan keterampilan jiwa yang berasal dari tengkorak singa emas bermata tiga, adjudikasi takdir. Keterampilan jiwa itu memberinya kekebalan terhadap serangan spiritual 3 kali sehari. Huo Yuhao berhasil melarikan diri dari serangan Evil Tiran King 1 kali karena skill jiwa ini. Peluangnya meningkat sekali lagi. Pintu hitam itu muncul karena Huo Yuhao sudah membuat mantranya ketika dia menjadi mata Asura. Dia mengandalkan inti jiwa spiritualnya untuk melakukan dua hal pada saat yang sama, dan tubuhnya sangat terbebani saat dia menyelesaikan pemanggilan demi planet spektralnya. Yang dibutuhkan Huo Yuhao adalah langkah terakhir dalam menciptakan peluang ini. Dia membuat taruhan lain, bahwa bentuk kejutan spiritual terkuatnya dapat menyebabkan Kaisar Naga Douluo tertegun sejenak setelah menerima serangan dari dispossession spiritual. Jika setiap kesempatan datang pada akhirnya, maka dia memiliki kesempatan untuk membawa Tang Wutong ke dalam dunia demi planet spektral dan melarikan diri dari tempat ini. Mata Asura, penghakiman takdir, perampasan spiritual, kehancuran takdir, kejutan spiritual, teleportasi instan, penghakiman takdir, dan pembukaan demi planet spektralnya. Huo Yuhao menggunakan 8 keterampilan jiwa satu demi satu dalam waktu sesingkat itu, dan dia melakukan semua itu sehingga dia bisa menciptakan peluang baginya dan Tang Wutong untuk melarikan diri. Apakah dia berhasil? Kegelapan mulai menimpa mereka saat tubuh Huo Yuhao dan Tang Wutong akan menghilang ke dalam pintu besar yang menghubungkan mereka ke demi planet spektral. Segala sesuatu di dunia ini seakan membeku dalam kegelapan. Suara orang tua tiba-tiba bergema di udara, yang sudah membeku dan ditelan kegelapan. Hampir. Anda benar-benar hampir berhasil. Cakar naga hitam raksasa berkedip-kedip dengan cahaya ungu tua saat menebas ruang gelap ini, tepat di pintu hitam tempat Huo Yuhao dan Tang Wutong baru saja melarikan diri. Pintu hitam besar itu segera pecah ketika dua tubuh yang akan menghilang tiba-tiba menjadi jelas sekali lagi. Mereka secara paksa ditarik dari kegelapan yang mengelilingi mereka. Kegelapan yang sunyi menghilang saat Huo Yuhao dan Tang Wutong jatuh ke tanah hampir pada saat yang bersamaan. Mata Tang Wutong penuh ketakutan saat dia membantu Huo Yuhao bangkit kembali, saat dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh kembali ke tanah. Ekspresinya menjadi semakin serius. Naga suci kegelapan, Kaisar Naga Douluo, muncul kembali dalam pandangan mereka di tengah kegelapan, tapi dia tidak lagi tersenyum. Matanya terkonsentrasi pada Huo Yuhao, dan ada emosi yang tidak dapat dijelaskan mengalir di matanya. Sekarang, saya harus mengakui bahwa Anda jauh lebih berbakat dan berprestasi dibandingkan ketika saya masih muda, Long Xiaoyao berbicara dengan tulus. Dengan kekuatan spiritual Anda saat ini, dan fakta bahwa Anda sudah memiliki inti jiwa untuk jiwa bela diri tipe spiritual Anda sebelum cincin jiwa ke-8, Anda akan memiliki kesempatan untuk menantang saya ketika Anda menjadi Douluo transenden di masa depan. Jika suatu saat Anda bisa menjadi Ultimate Douluo, maka Anda akan berada di level yang sama dengan Dewa Binatang dan Kaisar Jahat. Jika bukan karena Silent Darkness domain saya, Anda akan berhasil melarikan diri, dan episode ini mungkin akan menjadi lelucon terbesar saya di kemudian hari. Huo Yuhao berjuang untuk melepaskan diri dari dukungan Tang Wutong. Dia menyeka darah yang keluar dari hidungnya sambil berkata dengan dingin, pada akhirnya kita tidak bisa melarikan diri, kan? Hidungnya berdarah bukan karena naga suci kegelapan telah menyakitinya. Sebaliknya, itu karena dia telah membayar harga yang mahal untuk melepaskan 8 keterampilan jiwa yang kuat dengan kekuatan penuhnya, satu demi satu. Setiap keterampilan jiwa dilepaskan pada tingkat setinggi mungkin, dan bahkan lautan spiritualnya mulai retak. Kepalanya meledak kesakitan, dan mustahil baginya untuk menggunakan serangan spiritual seperti sebelumnya. Tapi kami belum kalah.
Kita tidak akan pernah kalah sebelum kita mati. Tang Wutong maju selangkah dari belakang Huo Yuhao dan berdiri di depannya. Huo Yuhao tertegun sejenak. Tang Wutong menoleh dan meliriknya. Kenapa kamu tidak mau percaya padaku? Jika kami menggabungkan kemampuan kami saat itu, kami mungkin berhasil. Kamu memiliki terlalu banyak kejantanan. Huo Yuhao merasa sedikit linglung saat dia melihat ekspresi tidak senangnya. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Kalau saja dia menjadi Dong Er. Jika saya bekerja sama dengan Dong Er, rencana kami akan berhasil. Sekarang, giliranku. Tang Wutong mendengus dingin saat dia berlari ke depan seperti embusan angin. Dia cantik, dan dia menyendiri, dan dia tampak seperti dewi cahaya yang menerangi kegelapan di sekitar mereka saat ini. Dia memiliki tekad seperti ngengat yang menerkam api, dan tekad yang tak tergoyahkan. Rambut biru mudanya berayun di udara seperti gelombang saat dia terus maju ke depan. Raungan naga yang tajam terdengar saat nyala api keemasan berkobar di belakangnya. Senyuman muncul di wajah Long Xiaoyao sekali lagi saat dia menatap tekad dan kesombongan di wajah Tang Wutong. Dia secara bertahap mengangkat tangan kanannya. Tepat pada saat itu, Tang Wutong tiba-tiba berhenti di udara ketika ketujuh cincin jiwanya bersinar. Cincin jiwanya juga berbeda dari master jiwa normal. Hitam, 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 merah. Dia memiliki 6 cincin hitam dan 1 cincin merah, 6 cincin jiwa 10.000 tahun dan 1 cincin jiwa 100.000 tahun. Itu berarti dia memiliki potensi dan bakat yang tidak kalah dengan Huo Yuhao sama sekali. Salah satu alasan mengapa BIBI pergi mencari Tang Wutong dan mengirimnya untuk meminta Huo Yuhao kembali, selain fakta bahwa dia mirip dengan Dong Er, adalah karena BIBI berharap dia bisa menarik Huo Yuhao perlahan keluar dari pikirannya. Dan kenangan tentang Dong Er. Tapi ada alasan lain yang lebih penting, dan itu karena dia cukup kuat. Dia memiliki 7 cincin jiwa yang kuat yang membuatnya jauh lebih kuat daripada Soul Sage pada umumnya. 7 cincin jiwanya berkedip-kedip saat pancaran cahaya dari tubuhnya berkembang. Pola cahaya Trisula muncul di dahinya, dan semburat biru segera menutupi bingkai emasnya. Tang Wutong mengangkat kepalanya sedikit di tengah warna emas kebiruan. Dia membiarkan rambut panjangnya yang tergerai melayang dan bergoyang tertiup angin, dan auman naga yang cerah terdengar dari mulutnya. Raungan naga ini tajam dan cerah, dan seiring dengan cahaya keemasan kebiruan yang kuat, bayangan besar berbentuk naga secara bertahap muncul dengan tubuhnya di tengah. Itu adalah naga raksasa yang berkelap-kelip dengan warna pelangi. Naga itu tampak seperti ilusi, tetapi ada martabat dan keagungan dalam ilusi yang sepertinya bisa mendominasi zaman.